Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang dua pertandingan dari Liga Premier Inggris. Pertandingan pertama antara Manchester City versus Arsenal, pertandingan kedua antara Liverpool versus Chelsea. Saya ada membuat konten preview untuk dua pertandingan ini kan teman-teman. Dan saya jelaskan dalam konten preview tersebut bahwa jika Arsenal bisa menahan imbang City, maka itu merupakan kemenangan bagi Arteta. Karena kita semua tahu Arteta is under pressure setelah timnya tidak berhasil mendapatkan poin dalam dua pertandingan awal English Premier League. Sedangkan untuk pertandingan Liverpool versus Chelsea, saya menegaskan bahwa persentasenya adalah 50-50, tidak akan mudah bagi Liverpool untuk menang, dan sebaliknya juga tidak akan mudah untuk Chelsea meraih kemenangan karena kedua tim punya pertahanan yang solid. Pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Manchester City versus Arsenal yang berakhir dengan skor 5-0 bagi Manchester City. Artinya City kembali menang telak dengan skor 5-0 setelah sebelumnya mereka berhasil membantai Norwich. Saya memang tidak menonton pertandingan ini secara live teman-teman, karena saya siaran pertandingan Liga 1 di Indosiar. Tetapi saya nonton extended highlights dari pertandingan ini. Yang saya cermati bahwa para pemain Arsenal sama sekali tidak kompak di atas lapangan. Tidak kompak itu artinya mereka tidak bermain secara kolektif, tidak bermain sebagai satu unit. Beda jauh dengan para pemain City yang bermain kompak. Kompak means kolektif, kolektif means they can make good passing, dan juga mereka bisa menyerang secara tersistematis untuk bisa menyulitkan para pemain Arsenal, baik di lini tengah dan juga di lini pertahanan. Dan juga yang menakjubkan bagi saya, walaupun begitu banyak pemain Arsenal yang berada di kotak penalti pertahanan mereka, tapi tetap saja para pemain City bisa masuk ke dalam posisi yang menguntungkan untuk mencetak gol. Saya tidak melihat ada gol dari City yang berbau keberuntungan. Semuanya mereka rancang dengan teamwork yang baik. Dan saya pikir bagi para pemain Arsenal, mereka juga perlu meningkatkan performance mereka. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun pemain dari Arsenal, karena memang taktik dari Arteta itu tidak berjalan. Artinya para pemain sendiri juga mungkin kebingungan. Sehingga kita tidak melihat peran dari Odegaard sebagai creative midfielder untuk bisa lebih lama menguasai bola, untuk bisa melepaskan passing-passing yang akurat. Kita tidak melihat peran dari Saka yang biasa melakukan terobosan dengan mengandalkan speed, dengan mengandalkan dribbling skills-nya. Kita juga tidak melihat kemampuan dari Tierney yang biasa mengirimkan crossing-crossing akurat agar rekan yang lain bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Jadi memang Arsenal berantakan lagi di pertandingan ketiga ini. Beda dengan para pemain City, di mana mereka bermain dengan tenang, mereka paham apa yang perlu mereka lakukan untuk bisa membuka pertahanan dari Arsenal. Padahal gol-gol yang dicetak oleh para pemain City itu sulit teman-teman. Apalagi tuh yang gol pertama ya, yang Gabriel Jesus kirim crossing tuh. Itu kan sebetulnya Gundogan tuh berada di antara para pemain Arsenal, tapi ternyata dia bisa mencetak gol. Nah artinya mana ini koordinasi di antara para pemain Arsenal di lini pertahanan? Dan lagi-lagi mereka lebih banyak melihat bola dan melihat pergerakan pemain dengan bola. Pergerakan pemain City dengan bola, tapi tidak lihat pergerakan pemain City tanpa bola. Gundogan bisa mencetak gol, kemudian Ferran Torres bisa mencetak gol. Dan ya ada lagi lah pemain-pemain lain bagi City yang bisa mencetak gol. Rodri juga mencetak gol ya dari jauh itu. Jadi artinya memang taktik dari Arteta ini sudah tidak berjalan dalam 3 pertandingan awal. Kali ini Arsenal sudah diperkuat oleh pemain-pemain inti mereka. Tetap saja mereka tidak bisa mengimbangi permainan cepat dari para pemain Manchester City. It's true, Xhaka mendapatkan kartu merah. Tapi kan awalnya pada saat bermain dengan 11 pemain pun Arsenal belum bisa menciptakan peluang. Dan saya terus terang tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari Arsenal. Dan ternyata setelah saya cek statistik, peluang dari Arsenal yang berbahaya itu 0. Ya sama juga dengan nilai mereka untuk sementara ini di klasemen sementara, yaitu 0. Berada di peringkat untuk sementara, yaitu peringkat nomor 20. Kacau banget ini udah sekarang kondisinya di Arsenal. Kita juga belum tahu apa langkah dari manajemen. Memecat Arteta juga saya pikir bukanlah merupakan sebuah solusi jika manajemen belum punya penggantinya. Dan juga kita belum tahu siapa sih pelatih yang akan berminat untuk menangani Arsenal. Karena materi pemain mereka tuh jauh kalah dengan tim-tim besar lainnya.
Ya, mau lawan City, mau lawan Liverpool, apalagi lawan Chelsea, apalagi lawan Tottenham Hotspur, saya pikir Arsenal akan sulit meraih kemenangan. Ya mungkin kalau lawan klub-klub yang baru promosi, bermain di kandang sendiri, they have a chance. But still, it depends. Apakah bisa merancang serangan dengan baik, bisa juga menciptakan banyak peluang, bisa juga finish peluang-peluang yang mereka ciptakan. Jadi pekerjaan rumahnya bagi Arteta ini semakin berat. Bukan saja dari segi taktik, tapi dia juga harus mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya. Memang begitu banyak para pemain Arsenal yang sekarang berada di skuad, yang dibeli juga para pemain baru, yang sebetulnya belum fully develop. Jadi itu tugasnya pelatih untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya, seperti apa yang dilakukan oleh Pep. Nah ini kan aneh, Arteta kan sebelumnya kan asisten dari Pep. Masa dia gak belajar dari Pep? Bagaimana metodenya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya. Jadi artinya nih Arteta ini juga sama seperti para pemain Arsenal di atas lapangan, dia juga tidak paham apa yang perlu dia lakukan, taktik apa yang perlu dia terapkan. Jadi sebuah perubahan perlu dilakukan di Arsenal, teman-teman. Itu menurut saya, mungkin juga saya salah. Tapi saya melihat permainannya juga, tampak mereka bukanlah pemain-pemain yang sudah lama bermain di Premier League. Justru saya tidak melihat bahwa Arsenal ini punya kemampuan untuk bertahan di Premier League untuk saat ini. I don't know the next match. Tapi dalam 3 pertandingan awal ini, mereka sulit menciptakan peluang. How can you score if you cannot create the chances? City bisa skor 5 gol karena mereka banyak create chances. City bisa mencetak gol pada saat para pemain Arsenal berpikir untuk bertahan. Apalagi kalau para pemain Arsenal keluar menyerang, mungkin 10-0 City menang. Dan saya tidak bercanda, karena power yang City punya itu bukan power dalam speed, bukan power dalam melakukan agresivitas di lini tengah, tapi the power of their passing game. Jika tim bisa melakukan passing-passing yang akurat, maka mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang, dan dengan banyak peluang tentu mereka bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Jadi saya pikir Pep Guardiola juga jauh di atasnya Arteta, karena dia tahu lawan Arsenal yang akan bermain defensif, dia harus gempur dari menit-menit awal. Dan saya tidak melihat para pemain City terlalu lama menguasai bola. Passingnya itu cepat. Gabriel Jesus memberikan crossing-crossing yang akurat. Kemudian dia juga bisa masuk dalam posisi yang menguntungkan untuk mencetak gol. Grealish yang bisa memberikan umpannya. Rodri bisa mencetak gol. Ferran Torres yang bukan natural striker bisa mencetak gol. 2 gol Ferran Torres. Jadi memang para pemain City know what they need to do on the pitch. Tapi para pemain Arsenal sepertinya setengah bangun atau mungkin setengah tertidur kali ya. Ya saya nggak tahu lah seperti apa nanti itu terminologinya. Ya pokoknya mereka ini mungkin juga tidak paham apa yang mereka harus lakukan untuk menahan gempuran dari para pemain City. Sama seperti pada lawan Chelsea. Mereka juga tidak bisa lakukan apa-apa untuk menahan permainan cepat dari para pemain Chelsea yang mengandalkan fast break. Jadi ini saya pikir adalah kemenangan yang pantas bagi Manchester City. Tidak ada keberuntungan. Walaupun Arsenal sempat bermain dengan 10 pemain, saya pikir itu bukanlah keberuntungan bagi City. Jika Arsenal bermain dengan 11 pemain pun, saya pikir City akan bisa meraih kemenangan. And I don't see any big chances from Arsenal. Jadi, this is again a poor performance from Arsenal, dan saya hanya menunggu. Sambil saya menunggu, apakah Mbappe jadi pindah ke Madrid atau enggak, saya juga menunggu. Apakah Arteta jadi dipecat atau enggak dalam 1 atau 2 hari ke depan. And now to the second match, Liverpool versus Chelsea. Di konten preview telah saya jelaskan bahwa kedua tim ini punya pertahanan yang solid. Artinya tidak akan mudah untuk mencetak gol. Secara permainan, kalau di babak pertama yang saya perhatikan bahwa Chelsea bisa memberikan tekanan kepada para pemain Liverpool yang berada di lini pertahanan. Karena Chelsea menciptakan lumayan banyak peluang. Tapi di babak kedua, karena memang Chelsea bermain dengan 10 pemain, maka mereka betul-betul fokus di pertahanan. Apalagi Tuchel menarik keluar Havertz, memainkan Thiago Silva. Jadi memang Tuchel perlu mempertahankan skor imbang tersebut. Secara permainan, saya pikir Liverpool bisa mendominasi saat Chelsea bermain dengan 10 pemain. Dan juga kalau kita perhatikan bahwa Liverpool lebih banyak menciptakan peluang tersebut dari luar kotak penalti. Kenapa? Karena tidak mudah untuk menembus pertahanan dari Chelsea. Babak pertama, coba teman-teman cermati. Berapa peluang dari Liverpool yang berbahaya? Saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari Liverpool. Tendangan dari Elliot, ya, Harvey Elliott ya, pemain muda, kita lihat melenceng. Tendangan dari Henderson udah depan gawang juga melenceng. Memang pergerakan para pemain Liverpool ini berbahaya, tapi masih bisa terus dipres oleh para pemain Chelsea.
Di sisi lain, para pemain Chelsea coba untuk melakukan counter attack yang beberapa kali juga ditahan oleh para pemain Liverpool. Jadi sepertinya pola permainan dari kedua tim ini sudah bisa terbaca, teman-teman. Maka itu mereka bisa menghalangi satu sama lainnya untuk menciptakan peluang yang berbahaya. And Chelsea bisa mencetak gol dari sepak pojok, umpan dari Reece James. Hebat juga nih Reece James, kembali memberikan umpan ya. Setelah di match lawan Arsenal dia memberikan satu umpan dan mencetak satu gol. Kali ini dia memberikan umpan kepada Havertz yang mencetak gol dengan backheader. Dan kemudian kita lihat setelah itu Chelsea juga terus coba untuk menciptakan peluang demi peluang. Tetapi kemudian Liverpool mendapatkan penalti dan saya pikir itu adalah penalti yang sah. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa kartu merah yang diterima oleh Reece James itu juga sah. Karena Reece James berdiri di atas garis gawang. Dan juga tangannya aktif. Berarti dia mencegah Liverpool untuk mencetak gol. Dan saya pikir wajar dia mendapatkan kartu merah. Liverpool can score, Salah menyamakan kedudukan, dan kemudian di babak kedua, memang Liverpool lebih banyak menyerang. Ya karena memang Chelsea perlu fokus di pertahanan. Dan Chelsea perlu memproteksi penjaga gawang mereka. Maka itu tidak mudah bagi para pemain Liverpool untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Klopp memang melakukan pergantian pemain yang brilian. Yaitu dia menarik keluar Firmino, memainkan Jota. Kenapa? Jota adalah pemain yang bisa masuk dalam posisi-posisi yang menguntungkan. Dia dapat beberapa kali peluang, tapi memang sulit untuk bisa menjebol gawang dari Mendy. Artinya apa? Bahwa secara taktik, Tuchel tahu apa yang dia perlu lakukan. Secara taktik, Klopp juga tahu apa yang dia perlu lakukan. Inilah ya hebatnya seorang pelatih. Dia tahu apa yang dia perlu lakukan. Pada saat memang keadaan di atas lapangan juga tidak berpihak kepada timnya. Ini kan beda dengan Arteta. Ya, Arteta timnya sudah main dengan 10 pemain, dia tidak tahu taktik apa yang perlu diterapkan, maka itu dijebol lagi oleh Manchester City. Sedangkan dari awal juga pada saat 11 pemain juga Arsenal gak berkutik. Pep tahu apa yang perlu dilakukan, andalkan saja passing game, cepat menyerang. Walaupun begitu banyak pemain Arsenal di dalam kotak penalti, tetap saja para pemainnya bisa masuk dalam posisi yang menguntungkan. Kenapa? Karena mereka tahu perlu gerak kemana. Perlu cari posisi kemana, perlu gerak kemana. Sama juga yang dilakukan oleh para pemain Liverpool dan Chelsea. Permainan Liverpool lawan Chelsea itu adalah pertandingan adu taktik. Maka itu tidak mudah bagi kedua tim itu untuk menciptakan peluang. Kecuali Liverpool bisa menciptakan peluang pada saat Chelsea bermain dengan 10 pemain. Artinya secara taktik, Tuchel berhasil. Secara taktik juga sebetulnya Klopp berhasil. Karena Klopp bisa menekan Chelsea pada saat Chelsea bermain dengan 10 pemain. Karena Klopp memainkan Jota yang lebih banyak. Coba untuk mencari posisi-posisi yang bebas di dalam lini pertahanan Chelsea. Saya pikir hasil imbang 1-1 adalah hasil yang fair bagi kedua tim. Dan juga kita tunggu nanti seperti apa sepak terjang dari kedua tim ini yang menurut saya juga adalah salah satu favorit untuk menjadi juara EPL musim ini. Seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya bahwa Liverpool dengan full tim tetap kuat dan benar mereka tunjukkan mereka adalah tim yang kuat. Sedangkan Chelsea akan tetap stabil selama dilatih oleh Tuchel, dan Tuchel kembali menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan 1, 2, atau 3 pemain. Dia membutuhkan pemain manapun di atas lapangan asalkan pemain tersebut bisa memahami taktiknya. Arteta mungkin butuhnya 12 pemain. Mungkin jika Arsenal bermain dengan 12 pemain, Arsenal bisa mendapatkan poin. No hit, only football, salam sepak bola.